Pokemon tanpa evolusi itu sebenarnya unik karena kelahiran mereka benar-benar melahirkan satu bentuk seutuhnya yang menetas dari telur. Ya, selebihnya bentuk tersebut tidak berubah kecuali level yang pelatih tingkatkan dengan mengajak mereka berlatih. Tapi memang kemungkinan sebenarnya ada bentuk balita dari beberapa Pokemon tanpa evolusi yang tidak didatakan. Di anime hal ini sering dimunculkan dengan beberapa Pokemon terlihat memiliki bentuk lebih muda. Tapi berbicara tentang tanpa evolusi, bayangkan saja beberapa yang sampai sekarang masih jomblo mendapatkan evolusi lanjutannya. Ya, cuma bayangan saja ya kan. Karena sebenarnya kalau semua Pokemon punya evolusi rasanya agak hampa juga, nggak jadi unik lagi. Aku menyiapkan Vekmon pemanisnya juga. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Tauros. Paldean Tauros memang sudah ada. Punya beberapa tipe berbeda yang membuat Tauros semakin menarik. Tapi jika yang kita butuhkan evolusi, Tauros salah satu yang tidak memiliki evolusi. Secara khusus Pokemon ini memang cukup kuat di generasinya. Dapat menjadi penyerang netral dengan attack yang lumayan dan tipe yang tidak banyak kelemahan. Masih ada cara kayaknya untuk menghasilkan gagasan baru untuk lanjutan evolusinya ya kan. Mungkin Vekmon bernama Zemantorus yang bertipe normal steel ini bisa jadi contoh. Pemanis yang unik dengan tanduk dan cincin logam di kepalanya. Lapdisk. Sebuah cinta dari lautan dengan Pokemon sederhana berbentuk kasih sayang yang terlupakan. Lapdisk adalah spesies Pokemon paling terlupakan dari semua Pokemon yang terlupakan kayaknya. Karena memang tidak banyak keunikan dari Pokemon kecil ini. Selain lambang cinta yang ia bawakan, sisanya hanya menjadi pajangan di generasinya yang udah bertahun-tahun gak punya hal baru. Padahal bentuknya juga nggak mewah, apalagi statistiknya yang jangan berharap lebih lah untuk membawanya di turnamen. Tapi kalau punya evolusi mungkin akan lebih baik. Vekmon bernama Ovly yang bertipe water ini menurutku cukup lucu untuk menjadi evolusinya. Makin besar dan berfitur bikin penampilan Vekmon ini jadi cantik. Dan statistik pastinya akan mengikutinya. Chatot. Chatot adalah Pokemon yang lucu dengan ukuran kecil yang bisa jadi Pokemon peliharaan yang unik. Tapi dengan gagasan evolusi, menurutku burung not musik ini bisa dimodifikasi lebih keren dengan tema musiknya ya kan. Coba lihat Vekmon bernama Chaburot yang bertipe Fairy Flying ini. Dengan kemampuan peniru kosakatanya yang hebat, ia bisa menipu lawannya. Spiritomb. Kumpulan jiwa yang menjadi satu Pokemon ini terlihat keren banget sebenarnya. Kayak Pokemon dari keluarga paramythical atau bahkan legendary gitu. Jadi nggak punya evolusi juga sebenarnya nggak apa-apa ya kan, selagi masih bisa digunakan. Tapi karena ia lahir dari banyak jiwa yang terperangkap, mungkin ada cara baru untuk evolusi Pokemon ini. Kayak misalnya gitu ia menarik 2 kali lipat jiwa baru yang mungkin akan melahirkan evolusi untuknya yang lebih besar dan kuat. Coba lihat Vekmon yang bernama Default yang bertipe Ghost Dark ini. Keren gak sih karena jadinya jiwa-jiwa tersebut membentuk monster yang jauh lebih menakutkan. Audino. Mega Audino mungkin sangat-sangat imut untuk dimiliki. Tapi ini hanyalah evolusi sementara yang rasanya kurang puas karena tidak permanen. Jadi dengan evolusi lanjutan mungkin Audino akan punya lebih banyak kekuatan yang mumpuni gitu. Sehingga mungkin bisa menjadi penyembuh yang jauh lebih efisien untuk Pokemon Center. Vekmon ini bernama Mamadino yang bertipe normal Fairy. Namanya terdengar lucu karena ada mamanya gitu. Jadi untuk menjadi mama pelatih kayaknya nggak terlalu buruk untuk pertualangan kita ya kan. Carnivine. Meskipun bentuk dari Carnivine ini aneh, tapi keanehan itulah yang membuatnya jauh lebih menarik. Aku jujur suka Pokemon ini karena inspirasinya yang memang nggak biasa. Berdasarkan tumbuhan karnivora yang kemudian jadi Pokemon yang kocaknya nggak ketolong. Jadi konyol dan kayak nggak ada harga diri aja gitu kan. Padahal dia pembasmi tapi bentuknya malah kocak. Tapi biar begitu, Carnivine adalah Pokemon yang kuat dan lebih baik sebenarnya tanpa evolusi. Tapi judulnya juga harus membayangkan punya evolusi gitu kan. Maka coba lihat Vekmon bernama Cornidok yang bertipe Grass Dragon ini. Jadi naga yang besar nggak salah juga ya kan, makin GG pastinya. Bouffalant.
Kalau kalian lihat, Tauros, Bovelan, kenapa ini nggak jadi garis keluarga evolusi aja gitu kan? Tapi sebenarnya nggak nyambung juga, karena Bovelan ekornya cuma secuil nggak kayak Tauros gitu. Di generasi kelima, Pokemon ini beneran cuma jadi pajangan, nggak kayak Tauros yang ikonik, kebanyakan penggemar mungkin lupa ada Pokemon ini. Ya semoga aja kedepannya ada hal baru untuknya juga, kayak evolusi lanjutan gitu kan. Bayangkan ia bisa berevolusi jadi Vekmon bernama Bovalian yang bertipe normal fighting ini. Keren banget nggak sih, karena rambut tebal gondrongnya nggak terlalu sia-sia. Menurutku sih keren banget ya Vekmon ini, karena dia juga berdiri dengan dua kakinya. Maractus. Cacnea adalah Pokemon dari generasi ketiga, berevolusi jadi Cacturn yang juga masih dari tumbuhan kaktus. Tapi agak kaget waktu ngelihat Maractus yang mirip evolusi percabangan untuk Cacnea ini. Dari bentuk hingga inspirasi, Pokemon ini menyesuaikan banget Cacnea yang tampak kecil gitu. Padahal kenyataannya Pokemon ini adalah Pokemon solo dari generasi kelima. Tipe simple dengan kelemahan banyak, statistik yang tidak juga terlalu mewah dengan tampilan yang masih standar. Memberikan ia evolusi lanjutan sepertinya adalah sesuatu yang diharapkan oleh penggemarnya juga. Coba lihat Vekmon bernama Marajarbe yang bertipe Grass Fairy ini. Nggak terlalu buruk dengan tampilan indah yang anggun gitu, dan kayaknya cocok juga untuk menjadi evolusi Maractus ya kan? Indeedee. Dengan dua bentuk berbeda menyesuaikan jenis kelaminnya, Indeedee juga masih cukup standar sebagai Pokemon sebenarnya. Diperkenalkan cukup terbaru, mungkin suatu saat ada generasi yang akan mengangkat tema baru untuk evolusinya. Misal gitu salah satu di antara bentuk berbeda tersebut punya bentuk evolusi yang berbeda-beda juga. Pasti akan keren banget ya kan? Atau misalnya keduanya bisa berevolusi dengan bentuk yang sama sehingga ada 50-50 untuk jenis kelaminnya. Itu juga nggak terlalu buruk. Ya coba saja bayangkan jika evolusinya ini adalah Vekmon yang bernama Indigen yang bertipe Psychic normal ini. Gabungan yang berada dari evolusi mau jantan ataupun betina dari Indeedee. Dhelmise. Oke, penutup ada Pokemon yang lumayan OP di turnamen Pokemon, yang bentuknya nggak terlihat mewah karena cuma jangkar kapal yang dirasuki roh dari alam. Bentuk yang sederhana pastinya banyak cara untuk mengelolanya ya kan. Lagian Dhelmise pun cukup terabaikan meski ia kuat dalam beberapa hal, termasuk kemampuan yang berguna untuk memaksimalkan move yang ia pelajari, attack yang baik, dan kombinasi tipe yang bisa cukup menipu juga. Kalau jangkar kapal adalah bagian kecilnya, ya coba saja bayangkan evolusinya adalah Vekmon bernama Raikou yang bertipe Ghost Grass ini. Sekalian bertubuh kapal kan lebih memuaskan gitu kan? Dan itulah beberapa Pokemon tanpa evolusi jika punya lanjutan evolusi. Ya baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.